Oke, kita mulai. Oke, kita apa namanya di ya. Coba sebelum kita mulai, Bapak mau cek dulu daftar kehadirannya. Abdullah Mahmud ada? Mahmud? Hadir, Pak. Sip. Dulu absennya ya. Siapa lagi yang udah dapat kuota dari pemerintah? Andrea udah. Siapa lagi yang udah? Soalnya nomornya ini dari pemerintahnya langsung di datanya. Kuota kamu udah menerima belum? Saya nggak nerima, Pak. Belum. Berarti bukan nggak nerima, belum. Harusnya sih semuanya nerima. Ya. Agung, ada Agung nggak? Agung. Aduh, mulai lagi nih. Andrea ada? Hadir, Pak. Sip. Anin, ada Anin? Hadir. April? April ya? Nggak hadir nih. Bunga? Bunga? Farli? Mana ini Farli nih yang kemarin ngeblokir WA Bapak? Farli? Tadi. Fauzi? Lihat dulu WA. Oke, Fauzi? Belum ya. Terus Gibra, Eviandra? Gak ada juga. Masih pada bobo atau apa gimana nih? Gibran? Tadi Gibran nanya udah masuk belum Pak? Belum masuk anaknya ya. Hafiz? Gak ada. Uswatul? Belum. Intan? Juwana? Hadir. Oh, yang namanya Haswati itu Juwana. Keisha? Oke, Keisha. Guntur? Keluar tadi. Baru bangun dia, tadi matanya masih kucek-kucek. Mary? Aidan? Saya, Pak. Oke, good. Luffy? Nah, biasanya paling rajin dia, nggak ada. Pandu? Hadir, Pak. Paling jelas suaranya, mantap. Rizky? Nah. Zakiudin? Saya, Pak. Nah. Putri? Saya, Pak. Ya, bagus. Rifka? Saya, Pak. Ya. Rizky Munawir? Bobo orangnya. Alah, siram sih. Zakiudin, siram orangnya. Sylvia? Sultan? Masih belum. Syahira? Hadir, Pak. Siva? Ya udah. Oke, karena udah terekam, ini jadi apa namanya? Bapak mulai ya.
Oke, kita kali ini mau belajar lingkaran. Kita review lagi lingkaran karena kemarin ulangan banyak banget yang nggak bener sama sekali. Oke, ini lingkaran. Jadi lingkaran itu merupakan suatu bangun datar. Bedakan, ada bangun datar, ada bangun ruang. Kalau bangun datar, yang rata. Kalau bangun ruang ada volumenya, ada dalamnya, ada ruangnya, ya. Contoh bangun datar, lingkaran, persegi, segitiga, ya, jajar genjang, trapesium, dan lain-lain. Kalau bangun ruang yang sedang kita pelajari sekarang, contohnya kayak limas, ya, prisma, bola, kerucut, tabung, itu bangun ruang, ya. Oke, kenapa kita harus belajar lingkaran? Supaya kita bisa menghitung luas lingkaran, keliling, dan sebagainya. Oke. Kita lanjut ke halaman, ini yang penting-pentingnya aja. Nah, ini Tambora lingkaran. Nah, ini dia. Ya. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Ini lingkaran. Tengah-tengahnya disebut titik pusat. Dari titik pusat menuju titik terluar disebut jari-jari, ya. Di sini apa namanya? Busur yang ini disebutnya busur, ya. Ini disebutnya busur. Ini jari-jari. Ya, dari titik pusat ke titik terluar. Kalau titik terluar ke titik terluar disebutnya apa? Intan, masih ingat nggak? Intan. Ayah. Iya. Dari titik terluar nih menuju titik terluar lagi tapi melalui titik pusat disebutnya apa? Diameter. Ya, benar ya. Nah, ini diameter. Jadi diameter itu merupakan garis dari titik terluar menuju titik terluar lagi melalui titik pusat disebutnya diameter. Ada yang disebut TB. TB itu tali busur. Kalau tali busur, ya, dari titik terluar menuju titik terluar, tetapi tidak melalui titik pusat, itu disebut TB. Kalau itu apotema. Apotema itu merupakan garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur, ya. Nah, di sini ada diameter. Diameter itu panjangnya 2 kali lipat dari R. Kalau R-nya 5 cm, maka diameternya 5 kali 2 aja, 10 cm. Sekarang Bapak tanya, Anin ada nggak? Ada, Pak. Anin, Bapak mau tanya, kalau jari-jarinya 10 cm, diameternya berapa? Kalau jari-jarinya 10 cm, diameternya berapa, Anin? Anin, jari-jarinya 10 cm, diameternya? Diameternya berapa, Nin? Oke, mungkin masih lupa ya. Bapak hentikan dulu presentasinya nih. Set. Oke, sekarang Bapak tanya satu-satu nih. Ingat nggak? Syahira. Ya, Pak. Ada garis dari titik pusat menuju titik terluar lingkaran. Disebutnya apa? Titik pusat menuju lingkaran. Titik terluar lingkaran nih, ini nih. Ini disebutnya apa ini? Nggak ada gambarnya, Pak. Oh iya, nggak ada ya. Taruh presentasi dulu. Nih, yang R itu apa di sini? Sebentar, mikir. Nah, ini R. R itu apa?
Apa? Tali busur. Kok tali busur? Coba yang lain si apa ya? Andrea. R itu apa, Andrea? Jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran ya. Pauzi baru bangun, Pauzi baru gabung. Udah, kita lanjut ya. Oke, jadi R itu jari-jari sekali lagi dari titik pusat ke titik terluar. Tadi Anin, berapa Nin? Kalau jari-jarinya 10 cm, maka diameternya berapa senti? 20 cm ya, Pak? Nah, benar, pinter. Ya, 20 cm. Sekarang kita lanjut. Rifka. Rifka, Bapak mau tanya. Kalau diameternya 100 cm, maka jari-jarinya berapa, Rifka? 100, Pak. Diameternya 100 cm. Maka jari-jarinya 100, Pak. 100 dibagi 2 hasilnya 50 cm. Ya kan jari-jari itu 2 kali lipat diameter, maka diameter itu tinggal dibagi 2 aja kalau mau cari jari-jari. Ya, gampang tuh. Oke, kita review lagi. Nah, ini tali busur ya, udah ya, ini apotema. Oke. Coba Bapak mau gedein gambarnya, set. Bapak tes lagi. Tuh. Sebentar anak-anak. Nah, ini dia. Oke, sekarang Bapak mau tanya. Siapa nih? Putri. Garis A ini apa sih disebutnya? Nih yang ini nih. Yang A ini, nah yang ini. Nah ini nih. Apa Putri? Putri, kok menghilang? Putri. Fauzi aja, Fauzi. Garis A ini apa, Fauzi? Fauzi. Iya, Pak. Garis A ini apa yang kuning ini disebutnya? Apotema. Nah, benar. Ya, good. Bapak udah anggap paham semuanya ya. Harus. Oke, kita lanjut. Kita belajar yang namanya keliling dan luas. Nih. Nah, jadi keliling itu ya merupakan tali busur terpanjang di lingkaran. Nah, yang ini nih garis ini nih garis yang ini pinggirannya aja disebutnya keliling. Bahasa Inggrisnya perimeter ya. Ini K, keliling. Ada L itu apa? Luas ya. Kenapa kamu harus belajar lingkaran ini? Karena ini salah satu yang akan diujikan nanti di ujian akhir kamu kelas 6. Jadi jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh, harus paham. Ini keliling, kalau area di dalamnya disebutnya luas. Nah, ini ada J itu juring. Juring itu dibatasinya oleh jari-jari dan tali busur. Dengan busur. Kalau ini tembereng, oleh tali busur dan juga busur. Itu disebut tembereng ya. Oke, Bapak tanya lagi. Siapa ya? Juana. Iya, Pak. Nih garisnya apa nih? Yang pinggiran lingkaran itu. Keliling. Keliling. Kalau areanya disebutnya apa? Busur. Hah? Busur kalau digitunya. Area seluruh lingkaran disebutnya apa? Keliling. Ulangi lagi. Panjang pinggirannya lingkaran disebutnya Busur.
Keliling. Atau busur terpanjang, benar. Area di dalam lingkaran yang seluruhnya disebut? Luas, luas. Nah, gitu. Ya, jadi jangan kebalik. Pinggirannya ini semuanya disebutnya keliling, panjang busur terpanjang, area di dalamnya luas. Ya. Sekarang, Bapak tanya Keisha. Keisha. Keisha, Bapak mau tanya. Ya, Pak. Juring. Juring itu dibatasi oleh apa ini? Garis apa? Yang ini nih. Garis apa ini? Jari-jari, Pak. Jari-jari, benar ya. Jari-jarinya 2. Sama dibatasi oleh bus. Oleh busur. Ya, oke, lanjut. Mary. Iya, Pak. Tangan kamu udah sembuh, kena kipas. Tanya, hati-hati. Tangan dimasukin ke kipas sih kamu mah. Ada aja. Nih, ini sekarang. T itu apa? Area apa ini T? Disebutnya Mary tadi? Tembera. Tembereng. Kok tembereng? Tembera. Tembereng. Kok tembereng? Tembereng. Kamu. Itu nggak pakai Lupa, kap belakangnya. Salah sebut. Sakit perut kali kamu ya, jadi nyebutnya tembera. Lagi pilek. Oke, jadi tembereng itu dibatasi oleh tali busur dan busur ya, udah. Tuh ya, lingkaran udah ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oke, ada. Oke, sekarang kita lanjut ke apa ini? Pizza ya. Pizza. Ini aja nih. Soal dibuka yang ayo mencoba. Nah, Bapak mau tanya. Nah, ini dia. Sekarang Bapak mau tanya Abdullah Mahmud. Mud. Ya, Pak. Nih, kelihatan nggak kotak ini yang Bapak bikin? Iya. Nah, titik situ, dari titik situ ke titik sini, disebutnya apa? Ada garis dari titik sini ke titik sini, disebutnya apa, Mud? Tali busur. Ini jangan dulu, ini apa ini? Tengah-tengahnya disebut apa? Titik pusat. Oke, dari titik sini ke titik sini, ngelewatin titik pusat disebutnya apa? Garis apa? Jari-jari. Diameter, Mud. Kalau dari sini nih, Mud, ke sini disebut apa, Mud? Jari-jari. Nah, gitu, pintar. Oke, lanjut. Bapak mau tanya lagi. Sambil diingat-ingat ya. Bukan, nggak usah takut kalau ditanya, kan namanya juga belajar. Aidan. Ya, Pak. Aidan, dari titik ini nih kelihatan di gambar sampai titik ini disebut apa? Keliling. Nih dari sini ke sini disebut apa? Tali apa ini nih? Yang ini nih, yang panjang ini nih. Yang ini nih. Tali apa nih? Yang ini nih. Nih, tali apa nih? Jari dah. Tali apa, Aidan? Jari. Disebutnya tali bus. Oke, sekarang Bapak mau tanya Pandu. Ya, Pak. Nih, ini apa, Pandu? Ini. Sampai sini. Keliling, Pak. Panjang busur. Bagus.
Sekarang Bapak mau tanya Rifka udah ya Rifka ya. Balik lagi ke atas. Andrea ini apa Andrea? Nah, Juring. hah? Apa Andrea? Disebutnya Juring. juring, benar ya. Oke. Nih, kalau ini apa nih? Siapa ya? Anin. Ini apa nih? Area apa ini nih? Temberang. Temberang. Tembereng. Tembereng ya. Bukan temberang atau tembera. Ada yang disebut tembera. Tembereng ya. Nah, sekarang Bapak mau bikin siapa ya yang Bapak tanya? Fauzi. Fauzi ini garis apa, Ji? Nah, yang Bapak bikin nih. Apa tema, Pak? Oke, good. Bagus. Udah. Ya. Bapak mau tanya. Juana, ini apa Juana nih? Seluruh ini nih, yang di dalamnya. Yang Bapak warnain. Apa ini Juana? Nggak ada gambar. Masa nggak ada gambarnya? Ada. Ngelek banget. Aduh, ngelek. Saya pakai wifi. Nih, apa nih? Hafiz, baru bangun ya? Atau baru ini masuk? Ini Hafiz, apa Hafiz? Disebutnya? Intan deh. Intan, apa ini Intan? 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 Saya. Nah, ini apa Intan? Luas ya. Suaranya kecil sekali. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Sebutkan banyak jari-jari pada gambar roda di bawah ini. Coba anak-anak hitung. Jari-jarinya ada berapa, yuk? Dua-dua, Pak. 18, 19, 20, 21, 22. Benar. Ya. Ini jari-jarinya ada 22. Ya. Yang Bapak mau tanya. Keisha. Ini apa Keisha yang tengah-tengah ini, Keisha? Keisha. Yang tengah-tengah ini apa, Keisha? Mary. Coba Mary yang tengah-tengah ini apa disebutnya Mary? Pakai masker, nak. Aidan, yang tengah-tengah ini apa, Aidan disebutnya? Pandu. Apa Pandu? Titik pusat, Pak. Ya, good. Dah. Udah ya. Tuh. Nah. Kan beli teflon. Ada tulisan pada teflon tertulis 24 cm kayak gini. Nah, teflon nih buat masak nih. Supaya kamu nanti kalau beli teflon ngerti. Ini di sini ada tulisan 24 cm. Ya. Maksudnya apa sih itu Putri? 24 cm di sini? Yang jawab sih Rifka. 24 cm di sini apa maksudnya Rifka? Panjang apa? Syahira? Ya, Pak. Jari, Pak. Woi, bukan jari-jari. Kurang tepat.
apa? Panjang apa 24 cm di sini, Saira? Panjang apa? Panjang teflon. Iya, panjang apanya di teflonnya? Loyangnya, Pak. Iya, loyangnya apa? Nih dari sini ke sini nih. Nah, kelihatan. Nih dari sini ke sini. Nah, panjang apa tuh? Diameter, Pak. Hah? Panjang diameter. Nah, diameter, panjang diameternya ya. Jadi benar panjang apa namanya? Panjang teflonnya ini 24 cm disebutnya diameter dari titik terluar ke titik terluar lagi melalui titik pusat. Jadi kalau kamu masak, kamu tahu ukuran teflon saya segini. Misalkan mau bikin martabak lebih dari segini ya nggak akan bisa masuk lah ya. Dah. Sekarang kita belajar yang disebut luas. Nah, ini yang harus dipahami. Keliling dulu ya. Keliling itu rumusnya gampang. V kali D. Udah itu aja. V-nya itu ada 2. Ya. Ada 2/7. Ada 3,14 atau 314 per 100. Kapan kita menggunakan V yang 3,14? Kapan yang 22/7? Ketika dalam lingkaran jari-jarinya kelipatan 7. Sekarang Bapak mau tanya lagi. Mahmud, kelipatan 7 berapa aja, Mud? 7, 21. Langsung 21 dong. 7, terus? 14, 21. Terus? 28, 35. Terus? 42. Terus? 49. Terus? 56. Terus? 3, 70. Oke, dan seterusnya. Pakai V-nya yang berapa, Mud? Kalau kelipatan 7, Mud? 22/7. Ya, disebutnya V ya. Lambangnya kayak gimana sih V itu? Nanti kita lihat di bawah. Nah, kalau yang bukan kelipatan 7, V-nya itu 3,14 atau 3,14 kamu udah pelajar di kelas 5 ya. 3,14 diubah jadi pecahan biasa jadi 314/100 nih, ini nih. Nah, ini kalau diubah jadi pecahan biasa kayak gini, 314/100. Kelipatan 7 jari-jari atau diameternya berarti misalkan 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, gimana sih Pak? Nah, V itu nulisnya kayak gini nih. Noh. Ya, kayak N tapi agak panjang atasnya. Ya. V. Rumusnya keliling itu V kali D. Kalau diketahui diameternya dari garis ke ujung lagi. Kalau diketahui jari-jarinya V kali 2 kali R. Kenapa kali 2 kali R? Karena diameter di sini diganti sama 2 kali R ya. Sekarang silakan kamu siapkan buku tulis dan apa namanya? Coret-coretannya. Coba hitung-hitungan paling cepat. Keliling berapakah keliling lingkaran jika diameternya 14? Coba ayo. Berapakah kelilingnya 4. Kalau diameternya 14? Berapa ayo? Nah, Mary, kayaknya udah siap. Mary, berapa diameternya? Berapa kelilingnya kalau diameternya 14, Mary? Ayo, siapa yang bisa? Kak, rumusnya dulu tulis. V kali D. Nah, ya. Tadi berapa yang diketahuinya? Yang diketahuinya 14 diameternya. Rumusnya pakai yang ini karena diketahuinya diameter.
14 itu kelipatan 7, maka Pi-nya 22/7 dikali 14. Ya. Bapak mau menyampaikan konsep pencoretan nih. Coret ini kamu akan gunakan terus sampai nanti kamu itu sampai nanti kelas SMA atau kuliah masih dipakai coret-coret ini ya. Sampai dalam kehidupan sehari-hari. Coret ini jadi dibagi dengan angka yang sama. Yang atas dibagi 7, ini jadi 2, yang bawah dibagi 7 juga 1. Jadi nantinya 22/1, 22 dibagi 1 kali 2, hasilnya kelilingnya maka 44. Ya, gampang kan? Paham. Gampang matematika mah. Asal mau ngitung aja, kan ada kalkulator ini. Ya. Sekarang udah mudah, ada kalkulator, yang penting tahu prosesnya, tahu caranya. Ya. Sekarang Bapak mau tanya, yo, berapa kelilingnya? Kalau jari-jarinya 10 cm. Coba hitung. Berapa kelilingnya? Yo, hitung. Tulis dulu rumusnya. Keliling sama dengan Pi kali 2 kali R. Kenapa kali 2 kali R? Karena yang diketahui jari. Langkah berikutnya kamu lihat, itu kelipatan 7 atau bukan. Kalau kelipatan 7, kamu pakai 22/7. Kalau bukan, kamu pakai 3,14 atau 314/100. Ada yang udah hasilnya ketemu? Jadi 314/100 dikali 2 dikali 10 cm. Coba. Berapakah hasilnya? Berapa Andrea hasilnya, Andrea? Intan? Anin? Yo, Bapak tunggu. Fauzi, berapa hasilnya, nak? Hafiz, Keisha, Aidan, Pandu, Putri. Belum? Halo, Min. Berapa? Min. 6,8, Pak. 62,8 cm ya. 7,4. 2 kali 4, 8. Ini nih. Kali 2,8. 62,8 ya. Pak, kok belum pada masuk sih, Pak? Kata siapa itu udah ada 17 orang. Kelihatan nggak? Lu nya nggak kelihatan kali. No. Kelihatan nggak, Sultan? Kelihatan. Apa belum pada masuk?
Kamu yang kesiangan. Nih. Iya, Pak. Di sini ada 2,8. Situnya. Apanya? Hmm. Udahlah. 3,4. Tinggal berapa? Pak, tinggal berapa orang lagi? Masih banyak. Ya, ini dicoret nih. 10. Coret nolnya 1. Coret nolnya 1. Ini jadi 1. 10 dicoret dibagi 2 jadi 5 dibagi 2 jadi 1. 314 dibagi 5. Nah, balik lagi ke pembagian pecahan di kelas 5. Kalau belajarnya benar nih, pasti tahu. Bagi 5 mengubah pecahan biasa jadi pecahan desimal. 3 dibagi 5 nggak bisa. 1 bagi 5. Nah, kali 5 30. Kurang 14. 14 bagi 5 2. 2 kali 5 10 ya. 4. Nah, 4 kan udah lebih kecil dari 5 betul. Makanya ada disebutnya dibantu sama koma. Ini kasih koma, ini kasih 0. Jadi 40. 40 bagi 8 kali 5. Nah, habis. Nah, maka 314 dibagi 5. Nah, gitu. Ya. Ini kelas 5 nih. Kalau kelas 5-nya nggak bisa, gawat makanya. Kelas 6-nya Videonya ya. cuma dikit. Nanti videonya. Memberikan satu contoh aja. Oke, kita lanjut. Luas. Nah, kalau luas itu rumusnya V kali R kali R ya. Dah. R-nya sama, V-nya sama. Kalau kelipatan 7, 22/7. Kalau yang bukan kelipatan 7, 3,14. Coba itu. Nah, masih ingat nggak? Apa lagi? 21. Ini. Aja nih, dari Bapak. 386. Berapa luasnya? Jawaban tanyain. Berapa luasnya? Kan luas rumusnya V kali R. Bapak kasih contoh dulu 1 kali R. Ya. Kalau R-nya kelipatan 7, misalkan 7 R-nya. Jari-jarinya 7. R itu dari sini ya. Ingetin lagi sama Bapak. Nih, ini lingkaran dari titik pusat ke terluar. Sebutnya R. Kalau dari sini menuju titik pusat yang keluar lagi disebutnya D diameter. R-nya ini 7. Nah, ini kelipatan 7. Maka V-nya pakai 22/7. 22/7 dikali 7 cm kali 7 cm. Ini bisa dicoret. Coret itu yang atas, yang ini nih, yang atas ini pembilang harus dibagi dengan angka yang sama dengan yang ngebagi penyebut. Di sini ada cuma satu penyebutnya. Ini dibagi 7, 1. Ini bagi 7, 1. Dah, 22 kali 1 kali 7. Hasilnya dibagi 1 ya, 154 cm. Sekarang mah gampang anak-anak ngitung kayak gini. Kenapa gampang? Ada kalkulator ya. Asal kamu tahu prosesnya ya. Iya, Pak. Sekarang contoh yang kedua. Ini misalkan new. Nah, sekarang yang contoh kedua, luas. Kalau diketahui jari-jarinya bukan kelipatan 7. Misalkan jari-jarinya 10. V kali R
V kali F kali R. Sultan, kamu kalau bingung nanya ke teman kamu si Ramdhani tuh, pinter tuh. Soalnya dulu kelas 6-nya sama Bapak. Kalau bingung ngejawab soal gimana, Ramdhani tuh pinter tuh. Muhammad Ramdhani. Misalkan ini jari-jarinya 10 cm. Nah, ini bukan kelipatan 7, maka V-nya pakai 314/100 atau 314 kali Bapak rokoknya ketinggalan, Mak. 10 cm kali 10 cm. Ya. Ini dicoret, nolnya 1, yang atas juga coret nolnya 1. Coret atas nolnya 1, ini juga 1. Jadi ini tinggal nyisa 1. 314 dibagi 1, 314 dikali 1 dikali 1. Hasilnya, maka luasnya 314 cm persegi. Ya. Tuh cari luas lingkaran. Ya. Gampang ya. Nah, tuh. Nah, ada yang dimodifikasi kayak gini. Ini lingkaran nih. Cuman munculnya di gambar, hitunglah keliling lingkaran seperempatnya doang. Yang kayak gini nih doang. Set, set. Nah, jadi cuma segini doang. Nih, ini tuh ngambilnya dari sini. Nah, ini kan kalau kita bagi 4, jadinya cuman, nah ngambilnya yang ini nih. Nah, ini seperempat lingkaran ini. Maka ini tuh kelilingnya, panjang keliling itu seperempat dari keliling lingkaran yang gede. Ditambah panjang yang ini sama yang ini. Kenapa? Karena keliling itu putarannya ini. Ya, seputaran ini keliling. Luasnya juga sama. Kalau misalkan ada gambar kayak gini, nih, maka ini tuh luas dari seperempat lingkaran. Jadi tinggal seperempat kali luas lingkarannya aja. Ya. Kalau diketahuinya kayak gini, cuman setengahnya doang. Nah, berarti kayak huruf D. Atau enggak setengahnya kayak gini, kayak kantong Doraemon. Nah, ini setengahnya dari, kalau ditanya keliling ya kelilingnya. Yang ininya doang, panjangnya doang nih kelilingnya itu. Nanti kamu harus tambahkan dengan yang ini ya diameter. Karena kelilingnya itu apa namanya seputaran ini. Kalau ini luasnya tinggal setengah aja kali luas lingkaran. Mudah kok ya, asal kamu sering berlatih ya. Oke. Oke, itu aja ya matematika hari ini. Jadi kita belajar lingkaran dan luas. Tapi Bapak mau satu lagi deh, bangun ruang yang lagi sekarang dipelajari. Nah, ini bangun ruang, lihat halaman 85 anak-anak. Ini bangun ruang. Nah, kalau bangun ruang ada ruangannya. Ini disebut prisma, ya. Prisma. Prisma itu yang kayak gimana sih? Nah, yang kayak gini nih. Nah, jadi prisma itu bangun ruang yang punya alas sama atapnya, bangunnya sama. Nah, kayak gini nih kalau diberdiriin. Ini prisma segitiga. Kenapa disebut segitiga? Karena alas sama atapnya bentuknya segitiga nih. Ini segitiga. Nah, ya. Ini juga segitiga. Nah, maka disebutnya prisma segitiga. Prisma itu sisi tegaknya semuanya persegi panjang. Ini persegi panjang nih. Ini persegi panjang. Nah, ini persegi panjang. Yang pinggir juga persegi panjang. Kalau kita lihat dari pinggir ini juga persegi panjang ya. Jadi 5 prisma itu merupakan sisi tegaknya persegi panjang dan alas atapnya itu menjadi nama ininya prisma segitiga, misalkan prisma segi 4, prisma segi 5 ya tergantung. Nah, rusuk itu yang disebut rusuk itu yang mana sih Pak? Yang ini nih. Perhatikan baik-baik ya. Rusuk itu yang ini nih. Nah, ini rusuk. 1 rusuknya. 2, 3, 4, ini rusuk tegaknya. 5. Lah, aduh, susah lagi. Ini nih, 5. Bentar ya. 1, 2, 3,
4, 5, 6, ya, 7, 8, 9. Ini disebutnya rusuk, ya. Pinggirannya ini, satu pinggiran garisnya ini disebutnya rusuk. Oke. Kalau titik sudut yang sudut-sudutnya, misalkan ini 1. Nah, ini titik sudut 2, 3, 4, 5, 6. Itu disebut titik sudut. Ya. Sekarang, nah ini nih, kayak tadi. Ini titik sudut tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini rusuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Yang atasnya ini tadi ya, 1, 2, 3-nya. Sisi, kalau sisi itu apa sih? Kalau sisi merupakan bangun datarnya. Ini sisinya nih, 1 nih, ini nih. Di belakang ada 2 nih, 1, 2, ini sisi, ini 3 sisinya, yang atas 4, yang bawah 5. Jadi sisinya ada 5, ya itu sisi. Nah kalau dibuka jadinya jaring-jaring disebutnya, ya. Ini jaring-jaring jadi prisma segitiga. Ini sisinya 1, 2, ini atasnya nih, ini bawahnya 2, ya. Ini yang pinggirannya ini, yang sisi tegak 1, 2, 3, 4. Nah, jadi gampang ya. Sekarang Bapak mau tanya, Mahmud, buka Ya, halaman Pak. 90. Udah dibuka halaman 90? Udah. Mud, Udah. lihat di gambar yang Bapak tunjuk. Ada berapa titik sudutnya, Mud? Yang bawah nih, yang ini. 1. Sebentar. Mau digedein dulu sama Bapak. Nah, ini. Ada berapa, Mud, titik sudutnya, Mud? 12. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 11, 8, 12, 12, Pak. 10, di belakang 11, 12. Oke, 12 benar, Pak, Mud. 12. Sip, benar, pintar. Sekarang, coba Bapak mau tanya Pandu. Ya, Pak. Terus rusuknya ada berapa, Pandu? Tuh. 2, 12 sama, Pak. 12, Pak. salah. 18. Ya. Nih lihat nih, 1, 2, kelihatan anak-anak? 3, Kelihatan. 4, Kelihatan, 5, Pak. 6. Nih yang berdirinya nih, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus yang bawahnya, 13, 14, 15, 16, 17, 8. 11. Kan ada 18? Ngerti? Nah, sekarang coba. Andrea, ada berapa ini sisinya nih? Satu, ini sisi 1. 8, Pak. Ada berapa? 8. Pinter, benar. 1 yang atap, 2 alas, 6 yang berdiri ya. Ini ya, coba kita tunjukkan. Ini Awal apa? atas, yang bawah 1. Yang berdiri ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 ya. Nah, sekarang Anin, ini disebut prisma segi apa ini? Segi Nih. 6. Nah, Anin jadi cowok. Prisma segi 6 ya. Pintar. Nah, ini prisma segi 6. Kita lihat dari atapnya aja. Oke, pintar. Oke, good. Bagus. Kita belajar sebisa kita aja belajarnya kalau lagi masa pandemi kayak gini mah, daripada susah. Ya, prisma segi 6 ya. Ini juga sama, prisma segi 6, cuman sisi tegaknya lebih panjang. Nah, ini. Apa ini? Bit. Tabung, Pak. Tabung ya, kongguan.
Kok nggak ada gambar ibu-ibunya ya? Biasanya ada. Oke, kongguan, biskuit. Sekarang, kan tadi udah tahu sisi rusuk dan juga titik sudut. Bapak mau tanya, Pauzi, tabung itu punya titik sudut nggak? Nggak punya. Nah, benar. Ada berapa sisinya, Pauzi, tabung? 5, Empat. Pak. 5. Oh, banyak banget. Empat. Ada 3. 4. Ada 3. Nih, yang atas 1 sisinya. Oke. Yang bawah kan ada tutupnya 2. Ini. Oke. Ini 3 nih. Yang mana? Yang ini selimut disebutnya. Ini kalau dibuka jadinya persegi panjang nih. Jadi sekali lagi sisi tabung ada berapa anak-anak? Ada 3. Ya. Nggak punya titik sudut. Sekarang, Anin, denger nggak? Atau lagi nonton Korea kamu? Enggak, Pak. Oh, kirain lagi nonton BTS, lagi nongkrong jongkok. Si jongkok udah berdiri belum, Anin? Nggak tahu, Pak. Oh, kirain masih jongkok aja. Nih, Anin, rusuknya ada berapa ini? Tabung. Ada 2, Pak. Nah, disebutnya rusuk lengkung. Ya, 2 yang atas 1, yang bawah juga 1. Ya, jadi rusuk tabung ada 2. Oh, udah pinter. Nah, ini rusuknya ada 2. 1 yang atas, yang bawah 1. Sisinya ada 3. 1 yang atas, yang bawah 1. Sisi tegaknya 1 jadi 3. Nggak punya titik sudut tabung itu ya. Pinter lah. Sisi alas sama atapnya itu disebutnya lingkaran ya. Kalau dibuka selimutnya jadi persegi panjang. Nah kayak gini. Ini disebut jaring-jaring. Ya, kalau membuat tabung itu harus bikin jaring-jaringnya dulu ya. Tabung udah. Tuh, rusuknya 3, sisinya. Rusuknya kok 3 sih? 2. Ini salah soal nih. Salah ngetik nih. Dah, sekarang limas. Limas itu kayak piramid. Nah, limas itu segimana bentuk alasnya. Kalau alasnya segi 4 jadi 5 segi 4. Kalau alasnya segitiga jadi 5 segitiga. Ini jaring-jaringnya nih. Lihat halaman 97. Ini jaring-jaring limas, ini limas. Oke, Bapak mau tanya. Intan. Intan yang kenceng suaranya ya. Tadi nggak kedengeran. Intan, halo Intan. Ah, iya. Intan, titik sudutnya ada berapa nih 5 segi 4 ini? 5. 5, bener. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Benar ya. Sekarang, pertanyaan Keisha. Ada berapa sisinya? Rusuknya? 5 segi 4 ini. Ya. 4. Salah. 8. 9. 8. Banyak amat 9. 1, 2, 9. 4 nih. Yang tegaknya 4, yang di bawahnya ada 4 nih. 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 rusuk. Tanya, Hafiz. Nggak kedengeran kali ya. Aidan, ada berapa sisinya Aidan? 5. 2. Kok 2? Coba Pauzi ada berapa Pauzi? 8. 5 kalau sisinya. Ini yang berdirinya kan ada segitiga 1. Ini yang pinggir segitiga 2. Belakang 3. Sisi yang sebelah kiri 4. Yang bawah sisi persegi 5. Jadi sisi limas itu ada 5 ya. 5. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, jaring-jaringnya. Begini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, sisinya ada 5 ya. Ini rusuknya nih. 1, 2, 3. 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya.
1, 2, 3, 4. Kok 12 sih? 1, 2. Oh iya kan ini nempel ya, jadinya dihitungnya 1. Ya, jadi ada 8 ya. Nah, 5 sih berdasarkan. Nih lihat halaman 98, lihat berdasarkan alasnya. Ini disebutnya 5 segitiga karena alasnya segitiga. Ini disebutnya 5 segi 4 karena bawahnya segi 4. Ini disebutnya 5 segi 5 karena bawahnya segi 5. Ini disebutnya segi 6 karena 5 segi 6 karena bawahnya alasnya segi 6 ya. Oke, sekarang Bapak mau tanya lagi. Di bawah Syahira. Ya, Pak. Titik sudutnya ada berapa 5 segitiga yang ini nih? Bapak gedein dulu gambarnya. Set. Set. Ada berapa 5 segitiga nih? Titik sudutnya, Syahira? Sudut 4, Pak. 4, pinter. Rifka, 5 segi 4 ada berapa titik sudutnya? 5, Pak. 5, pinter. Putri, 5 segi 5 ada berapa titik sudutnya? 6. 6, benar. Sekarang, Pandu, 5 segi 6 ada berapa titik titik sudutnya? 7. 7, Pak, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak ada 7 ya. Oke, sekarang Zaki belum ditanya sama Bapak dari tadi. Zaki, 5 segitiga ada berapa rusuknya? 2, 3, 2, 3, 4, 5. 5. 6. Ya. 6. Mary, ada berapa rusuk 5 segi 4? 2, 3. 8. Iya, betul 8 ya. 7, 8. Sekarang Andrea, ada berapa rusuk 5 segi 5? 10. 10, pinter. Cepet tuh, siapa yang jawab? Si Sultan mana? Udah hilang lagi. Oh, Sultan ada. 5 segi 6 ada berapa rusuknya? 12. 12, pinter. Ya, gampang kan? Pak. Udah 12. Sekarang coba siapa yang cepet ya? Ada berapa sisi 5 segi 5? Sisinya ada berapa 5 segi 5? Banyak amat. 6. 5, Pak, 5. 6, bener. 5 segi 5 ada 6. 1 bawah. Yang tegaknya ada 5. 1, ini nih. Segitiga yang ini. Ini yang kedua. Ini belakangnya 3, 4, dan 5. Jadi ada 6, 5 segi 5 itu-itunya. Sisinya ya. Sekarang 5 segi 4 ada berapa sisinya? 5, Pak. 5, bener. 5 segi 6 ada berapa sisinya? 7. 7. 5 segitiga? 4. 4. 3, Pak. 4. 4. Bilang 3. Nah, kita lanjut ya. Gampang ya. Gampang kan? Gampang. Ntar yang susahnya mah luas permukaan sama volumenya. Nah, sekarang kerucut. Kalau kerucut kayak limas, tapi bawahnya lingkaran. Nih, topi petani. Kalau disebutnya caping. Ya. Nah, kerucut kayak gini ada titik kerucut. Sekarang, Zaki, kerucut ada berapa titik sudutnya? 1, Pak. 1, pintar. 1. Rusuknya ada berapa anak-anak? Kerucut? Kerucutnya 1, pas segitiga. 2, Pak. Ada 1. Yang mana? Ini aja nih. Karena, nah ini doang nih. Sisi lengkung ini doang sisinya itu. Ya. Titik sudutnya 1 ini doang titik puncak.
ya. Kenapa ini nggak dihitung jadi rusuk? Karena kalau dilihat gambarnya tuh, ada nggak ininya? Di sini garisnya nggak ada kan ya? Nggak Nggak ada. Yang ada cuma garis ini doang yang bawah kan? Ya. Nggak ada. Itu nggak ada, cuman hanya membentuk garisnya itu sebagai kelihatannya supaya kayak kelihatan kerucut. Jadi bukan garis nyata di sini ya. Seperti ini. Apa namanya? 5 atau apa. Jadi ini kerucut. Berapa sisinya kerucut? 1, 2, 3. 2, Pak. 2. Banyak kan? 3. Nih yang mana? Yang ini bawah 1 lingkaran. Yang ini kalau dibuka ya jadi kayak seperti apa? Seperti ini. Nah ini ya 1/4 lingkaran. Jadi kayak 1/4 lingkaran. Ini sisi 1 disebutnya sisi tegak atau selimut. Ini sisi alas. Nah, kamar menangis. dari sini ke sini jari-jari, di sini ke sini sisi. Ya. Sebutnya nih. Nanti akan belajar Pitagoras yang kata Mahmud sebutkan kemarin. Pitagoras. Nanti kita akan cari nanti. Siapa tuh nyanyi? Nah ini bola. Oke. Nah itu yang terakhir. Bola nggak punya titik sudut. Isinya cuma 1. Ini doang nih. Rusuk. Nggak punya titik sudut, nggak punya rusuk. Sisinya cuma 1. Bola disebutnya. Bola contohnya apa ya? Bola banyak. Bola bekel, bola basket, bola sepak, bola futsal, bola pon itu bola. Ya kemarin udah disebutkan. Ya. Apakah bola titik sudut? Nggak punya. Itu nih. Ini tema ya, bentar. Tema ini aja. Ini ulangan matematika ya. Ulangan matematika tentang bangun ruang yang barusan, sifat-sifatnya. Sisinya ada berapa, titik sudutnya ada berapa, rusuknya ada berapa ya. Kita akan belajar itu. Kita akan ulangan itu hari Senin. Oke, ini bentar. Sebentar, Bapak mau bahas yang ini nih. Hak dan kewajiban udahlah ngerti. Ini doang nih yang Bapak mau bahas. Kalimat efektif. Nah, ini. Kemarin banyak yang salah. Tapi Bapak kasih nilai bagus. Kenapa? Karena mau ngerjain. Karena banyak di antara teman kalian sekelas banyak yang males ngerjain. Makanya yang ngerjain Bapak kasih nilai langsung 100, 100, 100 aja. Nah, ini nih lihat. Iya, Pak. Halaman berapa nih? Halaman 106. Sultan yang males napa? Pensil si kecil yang amat penting. Nah, di sini ada kata tidak baku. Gimana sih? Jadi kalimat atau kata itu ada yang baku, ada yang tidak baku. Kalau baku digunakan di tempat-tempat yang resmi, kayak belajar, ya, kayak buku, ya. Kalau yang tidak baku digunakannya yang saat tidak resmi, misalkan kayak apa? Kayak lagi ngomong sama teman, ngomongnya gue lu, gimana sih lo gitu, itu tidak baku ya, nggak ada di kamus biasanya tidak baku itu. Kalau baku biasanya ada di kamus. Ini kayak ini, lihat halaman 100 berapa tadi? 100 berapa tadi? 106. Di sini ada kata gimana sih? Harusnya apa nih? Pernahkah terbayang olehmu gimana sih? Harusnya apa? Bagaimana? Nah, benar. Pernahkah terbayang olehmu bagaimana manusia? Harusnya bikin, tapi apa? Harusnya apa? Membuat ya. Pernahkah terbayang olehmu bagaimana manusia membuat tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Jadi nanti
di dalam soal ujian bahasa Indonesia banyak soal yang kayak gini nih, banyak yang kata tidak baku, kamu disuruh memperbaiki menjadi baku. Yang kedua, bagaimana proses penemuan hasil sehingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dan proses pembuatan yang lebih modern. Modern itu nggak usah pakai E belakangnya ini nih. Ininya jadi dihapus aja, modern langsung, jadi bukan modern. Ya, itu tidak baku. Ini zaman itu harusnya nulisnya pakai Z, zaman. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis menggoreskan ujung pisau lalu sebilah logam nih tipis dipakai, harusnya bukan dipakai, harusnya apa? Dipakai ya, salah. Ini grafit ditemukan sebagai material yang dapat namun terbukti lunak dan gampang. Harusnya bukan gampang, tapi katanya diganti dengan kata apa? Mudah. Untuk itu grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya grafit ini udah. Nah, terus harusnya apa? Bukan kata kemudian atau lalu ya. Terus yang ini, pensil mulai dibikin. Harusnya pensil mulai dibuat. Terus yang ini, perusahaan lain mengembangkan pensil, harusnya mengembangkan ya. Bukan buat, tapi untuk. Pada zaman modern ini masalah nih, harusnya Z. Zaman modern pensil dibuat dengan menghancurkan. Grafit murni sama oleh tanah liat hingga berbentuk tanah. Atau murni dengan. Ya. Ini juga pensil menjadi benda yang sangat penting, bukan penting banget. Kalau nggak ada pensil, kalau tidak ada pensil, kita akan harusnya kesulitan. Ya. Waktu lagi belajar ya, kita juga bisa tulis, kita tidak bisa membuat ya. Coba Bentar ya, anak-anak ini penting soalnya suka ada di ujian. Kalau nggak ada mana? Jangan pernah kau coba untuk ini ST12 mantap. Ija. Iya, Zaki Udin coba nyanyi dulu sampai Bapak nyari ini soalnya. Zaki nyanyi. Kemarin aja malu nyanyi cuman baca pantun doang, sekarang nyanyi ini mulu. Nih yang ini nih, si kotak ajaib. Di sini ada kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif itu ialah kalimat yang boros kata. Yang boros kata. Kayak ngomong kayak gini. Kamu lo gimana sih? Masa udah ada kamu lo? Harusnya udah aja. Kamu gimana sih? Nah gitu. Ini kayak gini nih contohnya. John Legend lahir di Scotland. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Ini beribet bahasanya. Jadi kamu efektifkan. Jadinya kayak gini aja. Ia adalah penemu yang nggak usah ada pada kesempatan itu pertama kalinya, hapus aja ini. Ya. Jadi ialah adalah penemu yang menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan. Terus yang ini, Bates mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Para ini udah menunjukkan kata banyak. Bapak-bapak dan bapak-bapak udah menunjukkan kata banyak. Banyak bapak-bapak berarti kan maksudnya. Ibu-ibu juga sama. Jadi di sini salah satu aja yang dipakai. Mau pakai para, boleh di depan para bapak dan ibu. Kayak gitu doang boleh. Atau enggak kayak gini, di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi paranya yang dihapus. Ya, itu. Terus ini, lalu televisi kemudian terus berkembang. Ini boros kata, jadi tidak efektif. Lalunya boleh dihapus atau kemudian yang boleh dihapus. Kalau misalkan lalunya yang dihapus, kemudian televisi terus berkembang. Kalau kemudian yang dihapus, lalu televisi terus berkembang. Boleh kayak gitu ya. Terus yang ini. Udah deh itu aja. Jadi kalimat efektif itu nanti juga udah Pak, itu aja Pak. Di ujian itu nanti ada soal yang kayak gitu. Jadi ada kalimat yang miring salah, kamu disuruh memperbaikinya ya. Diinstruksikan untuk memperbaikinya. Itu
Ya, itu penting. Kenapa Bapak jelaskan? Karena penting ada di ujian. Udah aja itu aja yang Bapak bisa sampaikan pada kali ini ya. Jangan lupa kalian kerjakan tugas-tugas dari Bapak yang tadi. Yang pertama ngisi Udah Pak, absen, saya Pak. sholat duha, ngaji al-kahfi, terus difoto pakai hari batik karena alhamdulillah ini hari batik. Terus kalau udah difoto pakai hari batik jangan lupa baca Udah buku Pak, saya Pak. 3, subtema 3, Udah. kerjain soal-soalnya yang udah Bapak share di grup WA maupun di Classroom ada, sama itu ya di grup Classroom sama di WA. Terus kalau udah itu kamu coba latihan nyanyi lagu Mariam Tomong. Coba Zaki jangan tiduran, Zaki bangun. Coba Zaki nyanyi lagu Mariam Tomong, Zaki. Nanti dites soalnya semuanya. Bisa nggak? Coba Sultan. Gak bisa Pak. Itu kan ada videonya udah Bapak share. Salendang madi ginjang kain panjang madi tor pangeo ni dagen. Yang itu kamu coba hafalkan karena nanti ada ujiannya ya. Pak, saya hafalkan. Nanti minggu depan kamu disuruh video lagu tersebut. Yang coba rekam suara kamu lagi nyanyi lagu itu ya Mariam Tomong. Terus udah Mariam Tomong kamu kerja baca PLBJ bab 5 mengenai sejarah nama-nama di Jakarta juga kamu kerjakan latihannya yang bab 5 kamu tulis jawabannya aja terus kamu foto kirim ke Google Classroom kalau bisa Google Classroom kamu kirim lewat WA nggak apa-apa oke ini bareng-bareng 1, 2, 3 salendang madi ginjang madi ginjang madi panjang dari Si Mimin. salendang madi ginjang kain panjang sarupa pangoni daging Mariam Tomong Mariam Tomong dari Sumatera Inpang masih Oh Mariam Tomong dainang sinapang masih dengeran nggak suaranya? Pak, saya suka nonton Habib Jafar, Pak. Mana? Oh iya sekali-sekali lah. Anak bapak itu. Lagu bela la 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 le. Aduh berhenti dulu presentasinya. Banget wajahnya Sultan. Selendang madi kinjang kain panjang madi tor pangeol ni konting masomon ting kemamangon lu Oh Mariam Tomong dainang sinapang masin Oh Mariam Tomong dainang sinapang masin Selendang madi kinjang kain panjang
panjang matidor pangeoni konting masongondeng kemangon Marianto mondai nasi nabang nasi Marianto mondai nasi nabang nasi. Nah, kayak gitu ya. Itu udah di-share sama Bapak di grup. Linknya tinggal kalian latihan. Bapak tagih tugasnya yang lagu Mariam Tomong. Waduh, komit Bapak keluar. Bentar. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Coba kalian nyalakan video kalian. Bapak mau foto. Semuanya nyalain. Nah. Nyalain. Nyalain semuanya. Nah. Let's go. Bisa. Nyalain videonya. Coba lihat. Bapak pengen lihat wajahnya ganteng-ganteng sama cantik-cantik. Aidan, nyalain Aidan. Putri, nyalain. Ayo Fauzi, nyalain. Hafiz, nyalain Hafiz. Nah. Fauzi, nyalain Fauzi. Nah. Nah, satu lagi nih siapa nih? Aidan, nyalain Aidan. Anin. Nah, siap. Aidan nggak kelihatan wajahnya, munduran. Rifka nggak kelihatan wajahnya, munduran. Syahira. Nah, ya. Kelihatan Doraemonnya doang. Fauzi, coba liatin mulutnya juga. Nah, siap. Pasang ekspresi muka ganteng dan cantik. 1, 2, 3. Oke, ntar Bapak share di grup. Dulu 6A, 6A, 6A. Set. Ntar Bapak share. Sekali lagi. Lagi. 1, 2, 3. Mud, jangan serius gitu, Mud. Senyum, Mud. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita bertemu di Google Meet lagi nanti Jumat depan. Supaya nge-review pembelajaran yang telah kita pelajari ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Nggak ada. Oke. Sip. Udah, semuanya di rumah ya. Jaga kesehatan. Jaga pola. Jaga istirahat. Jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.